Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, tadi malam kita telah menyaksikan pertandingan pertama antara Indonesia melawan Libya. Dan hasilnya adalah 4-0 bagi kemenangan Libya. Dan 4-0 ini adalah skor yang sangat mencolok, yang tidak kita duga sama sekali ya kawan-kawan. Dan inilah apa yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa tidak ada urgensinya penyiaran laga Indonesia melawan Libya ini. Di video-video saya sebelumnya, saya berkata bahwa untuk apa tim nasional Indonesia itu disiarkan ya kawan-kawan. Dan saya di video kali ini juga saya tetap konsisten bahwa tim nasional Indonesia tidak usah disiarkan. Pertandingan lawan Libya, apalagi pertandingan lawan Libya yang tadi malam itu menurut saya nggak usah disiarkan. Karena apa urgensinya? Yang pertama, pengurangan dan penambahan poin tidak ada karena tidak masuk ke jadwal FIFA. Kemudian yang kedua, kita lihat sendiri kan bagaimana halnya Coach Sintayong tadi malam itu, para pemain dan juga staff dan juga Coach Sintayong sendiri, saya tidak melihat adanya keseriusan dalam bermain. Jadi banyak yang disimpan oleh Coach Sintayong tadi malam. Bukan pemainnya yang disimpan ya, tapi banyak taktikal yang disimpan. Dan Coach Sintayong itu seperti ada yang ingin dilakukan. Banyak mencoba-coba. Dan tadi malam juga, coba kawan-kawan lihat, apakah Coach Sintayong banyak melihat wajah kekecewaan dari Coach Sintayong? Tidak kan? Jadi ini memang pure uji coba, dan juga coba-cobalah ya, yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong. Hasilnya 4-0 tadi adalah hasil negatif yang didapatkan oleh para pemain. Memang kekalahan akan menambah beban psikologis kepada para pemain, apalagi saat disiarkan seperti ini. Nah, saat disiarkan kita melihat kan para pemain yang bermain, mohon maaf, bermain kurang baik atau bermain buruk bahkan. Blunder-blunder dilakukan oleh para pemain. Contohnya saja 2 blunder yang dilakukan oleh seorang Justin Hubner, kemudian 1 blunder yang dilakukan oleh seorang Jordi Amat. Kemudian banyak juga pemain yang menurut netizen itu bermain buruk, contohnya saja Dendi dan lain sebagainya. Itu para netizen itu pasti menyerang para pemain ini, mengkritisi, menyerang. Mending kalau misalnya mengkritisinya itu kritik yang membangun. Tapi kalau saya melihat komentar-komentar di media sosial, itu kritikannya itu, waduh, kawan-kawan ya. Dan ini akan menjadi beban bagi pemain sendiri. Nah, makanya saya bilang di video sebelumnya, tetap saya konsisten dan continue bahwa nggak usah lah disiarkan. Apa sih urgensinya untuk disiarkan? Apalagi yang kemarin, tadi malam. Nggak ada urgensinya. Nah, kemudian saat melawan Libya nanti di tanggal 5, oke lah untuk disiarkan, nggak apa-apa lah. Karena itu memang kita akan melihat permainan timnas yang lebih serius ya kawan-kawan. Permainan timnas yang lebih serius karena memang ada yang dipertaruhkan di sana, yakni rank FIFA. Kalau kita menang, kita akan mendapatkan poin 2, berapa. Kalau kita kalah, kita akan kehilangan poin 2, berapa. Dan ini sangat menentukan juga. Karena poin FIFA itu menentukan nanti pot saat kualifikasi Piala Dunia, kemudian menentukan para pemain kita apakah mampu bermain di liga-liga tertentu, contohnya Liga Inggris. Karena di Liga Inggris para pemain kita tidak bisa main, kecuali kalau misalnya pemain tersebut sudah bermain di Inggris sejak masih kecil, atau sudah berkarir di Inggris semenjak dari kecil, contohnya Justin Hubner, kemudian Alkan Baggett dan lain sebagainya. Mereka sudah bisa bermain di sana, meskipun mereka sudah beralih warga negaraan ke warga negara Indonesia dari Belanda, tapi mereka tetap bisa bermain di sana, meskipun rank Indonesia itu sangat rendah, 146. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, kemudian hasil tadi malam, tolonglah saya meminta tolong kepada semuanya, itu nggak usah diambil hati. Karena memang pure tadi malam itu laga yang uji coba banget gitu loh ya kawan-kawan ya. Banyak yang membandingkan, wah saat melawan Irak kita kalah 5-1 saat padahal itu rank 60, rank keberapa ya Irak itu. Kemudian masa lawan Libya kita juga kalah 4-0. Nah, itu berbeda ya kawan-kawan. Kita lihat pendekatannya berbeda. Coba di babak pertama dengan babak kedua, itu pemain itu jauh berbeda. Jauh pemain itu berbeda.
Dan situasi seperti ini nggak mungkin terjadi di pertandingan resmi dan pertandingan kompetitif. Nggak bakal. Satu tim penuh, paketan diganti penuh, seperti futsal, itu tidak akan terjadi kawan-kawan di laga yang kompetitif. Itu tadi malam saya melihat seperti futsal saja. 11 pemain semuanya diangkut keluar, 11 pemain baru masuk. Mohon maaf, kecuali kiper. Jadi 10 pemain masuk, 10 pemain keluar. Itu seperti futsal. 4 pemain keluar, 4 pemain masuk. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ya, kita tidak usah menargetkan tinggi saat pertandingan tadi malam itu. Nah, tapi kalau nanti tanggal 5, kita wajib menuntut kepada para pemain dan juga pelatih untuk menang karena memang targetnya atau karena memang taruhannya adalah poin FIFA. Kalau kita kurang lagi poin FIFA, kekurangan lagi poin FIFA, wah itu menjadi kerugian besar bagi kita. Nah, kawan-kawan, untuk permainan tadi malam, overall memang saya tidak puas dengan permainan tadi malam. Memang saya tidak mendukung disiarkan, tapi karena disiarkan ya sudah, tonton saja. Jadi saya memang tidak puas dengan permainan tadi malam karena memang permainan tadi malam itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Apalagi para pemain timnas ini masih belum bisa memanfaatkan atau masih belum bisa membuka ruang dengan baik, terutama di sepertiga depan. Jadi ketika bola sudah di sana, di kotak penalti lawan, di daerah pertahanan lawan, kebingungan. Nah, ini dia memang kekurangan dari tim nasional Indonesia. Sebenarnya saat paketan kedua masuk di babak kedua, itu permainan Indonesia switch play-nya lebih baik ya kawan-kawan daripada babak yang pertama. Di babak pertama masih terlihat kebingungan, tapi backnya padu. Di sana ada Rizky Ridho, kemudian ada pemain baru, saya lupa lagi itu yang baru masuk, baru dipanggil. Pemain PSIS kalau nggak salah ya. Nah, kalau di babak kedua, itu memang kita dimasuki oleh pemain diaspora, ada Justin Hubner, kemudian duet dengan seorang Jordi Amat. Nah, tapi Justin Hubner baru masuk, baru datang dan baru bergabung, tidak ikut sesi sebelumnya, seminggu sebelumnya. Jadi dia masih kebingungan. Memang yang namanya sepak bola itu bahasanya bahasa universal ya. Tapi ada di sini kecenderungan yang berbeda di antara para pemain. Jadi kalau misalnya kita bermain di dalam sebuah lapangan, saya pun pernah bermain sepak bola ataupun futsal. Nah, di sana kita harus mengenal tipikal teman-teman kita sendiri. Posisi saya ketika bermain adalah pivot dalam futsal. Nah, saya selalu mencoba untuk memahami para pemain di belakang saya. Jadi bagaimana kecenderungan pemain tersebut memberikan umpan kepada saya? Atau bagaimana pergerakan para pemain-pemain tersebut? Atau bagaimana agar pemain tersebut, teman saya, kawan setim saya, itu bisa mengumpan dengan enak kepada saya? Jadi apa pergerakan yang saya harus lakukan? Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Begitupun tadi malam, Justin Hubner memang dia pemain yang berpengalaman di Eropa. Tapi ya dia masih hijau di timnas Indonesia. Dia belum memahami begitu sangat bagaimana cara bermain seorang Ivan Jenner. Bagaimana bermain seorang Jordi Amat. Bagaimana bermain seorang Edo. Makanya saat dia membagi bola, dia belum nyetel dengan para pemain tersebut. Sehingga dua blunder dia lakukan. Ini bukan pembelaan kepada Justin Hubner ya kawan-kawan. Bukan saya anti local pride atau apa. Tapi ini secara teorinya memang seperti itu. Karena memang saya pernah bermain dan saya memang selalu melihat sesuatu itu dari sisi positifnya dulu. Jangan lihat dari sisi negatif sehingga kita melihat seseorang bermain buruk langsung dihujat. Banyak faktor yang harus kita lihat, kawan-kawan ya. Begitupun dengan seorang Jordi Amat. Nah, Jordi Amat itu memang sering sekali melakukan blunder ya, kawan-kawan. Sering, bukan hanya di timnas Indonesia tapi juga di Johor Darul Ta'zim. Nah, di Johor Darul Ta'zim dan juga di Indonesia memang
memang berbeda culture, berbeda kultur antara Eropa dan juga di Asia Tenggara ya kawan-kawan. Nah, kemudian Jordi Amat memang sudah bermain lebih banyak, sudah belasan kali kalau nggak salah ya bermain untuk Indonesia. Tapi tetap dia belum bisa nyetel dengan beberapa pemain dari tim nasional Indonesia. Nah, memang butuh waktu lah, butuh waktu, segala sesuatu butuh waktu kawan-kawan. Butuh adanya adaptasi. Dan saya yakin jika seandainya para pemain ini lebih banyak bermain bersama, mereka bisa bisa beradaptasi dengan baik dan juga memahami antar satu dengan lain pemain. Nah, memang kekurangan kita ada di lini depan, kawan-kawan. Terasa betul kekurangan kita di lini depan. Ada berapa coba kesempatan yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia tadi malam? Terhitung jari. Berbeda dengan tembakan-tembakan dan shoot yang dilakukan oleh pemain Libya. Ini karena memang dari tengah ke depan itu sulit untuk mencari pergerakan para striker kita. Karena memang para striker kita pergerakannya agak kurang bisa membuka ruang. Sehingga para striker kita kebingungan. Bingung, pergerakannya bingung. Rafael Strike di awal bingung. Dia kebanyakan turun ke belakang. Kemudian juga Dimas Derajat sama pergerakannya. Dia bahkan tidak bisa tidak memiliki banyak peluang. Hampir, mohon maaf, para striker di depan hampir tidak berguna nih kawan-kawan ya. Hampir tidak berguna, tidak ada gunanya di depan. Kemudian ada siapa? Ada pemain muda itu yang muda. Oke, pemainnya masih muda itu kawan-kawan, lupa lagi saya. Yang kemarin juga main saat melawan Brunei itu ya, masih muda. Dia masih sangat hijau di tim nasional senior, terlihat sekali. Kemudian Sananta yang belum mendapatkan perform terbaik di tadi malam. Ya memang depan kita masih kurang ya kawan-kawan, masih kurang. Kita akui itu. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, nanti lawan Libya yang kedua, kemudian lawan Iran, nanti mudah-mudahan akan semakin matang. Jadi permainan tadi malam udah nggak usah banyak dipikirkan dan jangan diambil hati karena nggak masuk jadwal FIFA, nggak dapat poin. Kemudian ya cuma uji coba sebenar-benarnya itu tadi malam ya kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan komentar dari saya tentang pertandingan tadi malam. Terima kasih karena telah mengunjungi channel ini. Saya Ahmad Zaki Fajur Rahman. Nantikan video saya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.